Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Awas, jangan lupa protokol kesehatan. Apa yang harus dilakukan dengan protokol kesehatan? Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran yang kedua. Sudah siap? Ayo, siapkan dulu bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dahulu ya. Tujuan yang pertama adalah dengan menyanyikan lagu berjudul Tanah Air, siswa dapat bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan berdiskusi mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, siswa memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Baik, percakapan yang pertama kita lihat. Udin berkata, "Wah, negeri kita benar-benar kaya ya Edo. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita." Iya, betul sekali Udin. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari percakapan Edo dan Udin tadi, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia itu sumber daya alamnya sangat melimpah. Kalian telah mempelajari di pembelajaran yang sebelumnya, setiap provinsi bisa memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Hampir setiap provinsi memiliki potensi sumber daya alam, mulai dari hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, dan juga sumber daya alam yang lainnya. Tentu kita harus menjaganya ya. Ayo membaca. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya membuat kita makin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Baik, kalian harus mempelajari lagu berikut ya. Pelajarilah salah satu lagu wajib berikut. Pelajari birama, tempo, dan lirik lagunya bersama teman sekelompokmu atau boleh dibantu orang tuamu. Pada pembelajaran yang lalu, kalian pernah diajari apa itu tempo, apa itu birama. Diskusikanlah dengan orang tuamu agar kalian dapat menyanyikan lagu tersebut. Lagu itu dapat kita simak dari klik di atas ini ya. Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban memakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. Apabila kalian melanggar, tentu akan berakibat kerugian bagi kalian sendiri ataupun orang lain. Kita simak ya, apa itu kewajiban warga negara terhadap negaranya. A. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat menaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara mudah tercapai. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar.
lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, untuk sekarang ini protokol kesehatan yang kita perlukan ya, penting untuk selalu dilakukan, yaitu mencuci tangan tadi, memakai masker kalau berpergian atau hindari dulu berpergian kalau tidak penting, dan jauhi kerumunan. Yang selanjutnya, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat jalan sekarang sudah bagus semua ya, bahkan hampir sampai ke desa-desa. Tentu desa kalian pun jalannya sudah bagus. Dulu jalan bagus itu jarang, hampir setiap desa baru hanya di beton, belum di beton. Dulu baru dipakai batu-batu itu. Jadi sekarang sudah bagus. Dari mana itu? Dari mana bisa negara atau pemerintah membuat jalan yang bagus itu? Dari pajak yang dibayarkan kepada negara. Semua itu bisa kita nikmati. Kalau tidak, tentu jalan-jalan kita masih jelek semua ya. Maka setiap warga negara atau warga masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Karena dari pembayaran pajak itu yang menikmati juga kita lagi. Yang D atau keempat ya, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan dasar adalah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kita harus mengikuti pendidikan dasar. Berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau masyarakat atau khususnya anak-anak tidak mau mengikuti wajib belajar yang telah ditetapkan pemerintah. Tentu pendidikan kita akan semakin tertinggal oleh negara-negara lain ataupun negara tetangga. Nah, dengan begitu nanti kita akan mengulangi masa lalu. Dahulu kita pernah dijajah, jangan sampai hal itu terjadi lagi karena kita tidak mau mengikuti pendidikan dasar. Itu tadi beberapa kewajiban kita terhadap negara. Selain kita mempunyai kewajiban sebagai warga negara, tentu kita juga mempunyai hak. Apa saja hak yang kita miliki? Berikut beberapa hak yang kita miliki sebagai warga negara. Awas, jangan lupa ya, harus tetap jaga jarak jika kalian belajar bersama orang tua atau teman. Ya, kita simak selanjutnya. Hak warga negara. Yang pertama, menikmati bersamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang ataupun jabatannya. Misalnya saja, bagaimana tandanya kalau hukum itu adil ya? Misalnya saat berada di jalan raya, baik itu orang biasa, kepala desa, camat, ataupun gubernur sekalipun, kalau misalnya membawa kendaraan tanpa surat-surat atau tidak memakai helm saat bersepeda motor, tentu Pak Polisi akan menilangnya. Dan itu tidak memandang siapa dia, tapi memang kalau melanggar itu harus diberi sanksi. Itulah hukum di negara kita. Kedua, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau sandang ya, pakaian itu sandang, makanan atau pangan, rumah atau papan, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Jadi setiap warga negara dipersilahkan mau bekerja apapun sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan apa yang ia miliki potensinya, sehingga tidak ada batasan untuk tidak ada paksaan untuk harus bekerja seperti apa, bekerja apa. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Itu jaminan dari itu hak bagi kalian, itu hak kita sebagai warga negara. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat.
Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Nah, untuk contoh di kehidupan yang pernah kalian lihat, apa itu mengeluarkan pendapat? Kalian dapat lihat dari gambar di atas itu. Itu adalah gambar waktu pemungutan suara, bisa jadi itu pemilihan RT atau kepala desa. Nah, dari gambar itu adalah contoh dalam mengeluarkan pendapat. Jadi saat diadakan pemilihan ketua kelas, kepala desa, ataupun sampai kita presiden ya, itu dilakukan dengan memberikan pendapat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan suara, bisa juga mencoblos, ataupun kalau di negara yang sudah maju itu dengan memberikan suaranya dengan komputer, dengan internet atau online. Ya, selanjutnya D. Beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, memeluk agama dan kepercayaan itu merupakan hak. Jadi tidak boleh dipaksa. Misalnya dipaksa harus ikut agama kita, agama saya, itu nggak boleh. Siapapun dipersilahkan untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi kita saat memiliki teman yang berbeda kepercayaan atau berbeda agama tidak boleh mengganggu saat mereka melakukan kegiatan agamanya. Termasuk juga tidak boleh memaksa orang lain mengikuti agama kita. Itu adalah hak, jadi harus kita hormati ya. Yang kelima, membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melalui bidang olahraga, menjadi keduta kesenian, atau mengikuti lomba impact internasional. Saat mengikuti lomba tersebut, mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Nah, untuk anak-anak laki-laki ini biasanya suka dengan timnas. Nah, timnas itu berjuang untuk menang saat bertanding. Untuk apa itu? Untuk membela negara, agar negara kita itu lebih baik dari negara yang lain, atau mereka berjuang agar nama negara kita itu baik, semakin bagus. Tidak cuma dari olahraga ya, ada juga yang lomba, misalnya lomba sains, matematika, IPA, itu sampai tingkat internasional, itu sungguh mengharumkan nama negara Indonesia. Makanya ayo belajar yang sungguh-sungguh, siapa tahu dari salah satu dari kalian bisa mengharumkan nama negara kita Indonesia. Yang keenam, mendapatkan pendidikan yang layak. Ini seperti kewajiban kita terhadap negara ya. Hak kita juga mendapatkan pendidikan ini. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dulu itu program wajib belajar 9 tahun itu sampai SMP, tapi sekarang sudah ditingkatkan sampai SMA atau 12 tahun. Ya, jadi kalian mengikuti pembelajaran atau pendidikan itu hak juga, walaupun hak tapi tetapi dalam kewajiban tadi sudah dicantumkan. Karena mengapa? Karena dengan pendidikan dasar 12 tahun berarti kalian minimal sudah SMA. Jadi tentu ilmu yang kalian miliki, skill kalian miliki sudah banyak. Makanya itu selain kewajiban juga hak. Jadi saat kalian belajar, kalian dapat lihat saat kalian belajar di SD ataupun SMP, sekolah kalian sekarang sudah bagus-bagus ya, sudah tidak seperti dulu waktu kalian pertama kali masuk sekolah. Pasti sudah ada perubahan, kalian boleh lihat sendiri di sekolah kalian. Itu dari mana? Itu dari pemerintah juga. G, yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Jadi setiap daerah yang memiliki kebudayaan itu dapat dilestarikan dengan cara apa?
Nah, kalau kita biasanya melihat 17-an Agustus itu ada karnaval. Nah, saat karnaval itu budaya dari masing-masing daerah kan bisa dipentaskan. Tujuannya ya biar ada kebudayaan mereka itu atau daerah-daerah masing-masing itu tetap lestari. Dan jangan lupa kalian juga harus ikut melestarikannya. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari, dengan ikut berlatih, terutama juga bahasa daerah maupun kesenian yang ada di daerah kalian. Selanjutnya yang hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Ya. Di sini dituliskan hak menikmati kekayaan alam. Ya. Walaupun ini hak, bukan berarti kalian dapat sembarangan untuk menebang pohon yang ada di hutan, apalagi pohonnya itu belum berumur sudah ditebang. Kenapa? Karena akan diolah oleh negara, dikuasai negara. Itu bukan untuk kepentingan negara saja, itu digunakan kepada masyarakat. Seperti halnya pajak tadi, kalian membayar pajak atau warga masyarakat membayar pajak, uang hasil pajak digunakan untuk masyarakat tadi. Baiklah, kalian telah mempelajari kewajiban dan hak. Sekarang mari kita berlatih. Kamu atau kalian telah mengetahui hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Sekarang buatlah daftar yang membuat pelaksanaan hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, tuliskan pada tabel seperti berikut ini ya. Jangan lupa kewajibannya pun juga ditulis. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, dengan menyanyikan lagu berjudul Tanah Air, kalian dapat bernyanyi dengan memperhatikan nada, tempo, dan dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan berdiskusi mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kalian memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Baiklah anak, selesai sudah pembelajaran kali ini. Jangan lupa terus belajar dan juga jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Belajar harus tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan pandemi, dan belajar di rumah. Jangan sampai bosan, jangan sampai malas. Karena itu untuk kita sendiri ya. Jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.